Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini di pagi hari yang lumayan cerah, sedikit mendung di dekat rumah saya ya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga teman-teman di sana selalu semangat. Kita akan melanjutkan kajian kita, obrolan kita tentang sirah nabawiyah, tentang kisah hidup baginda Nabi besar Muhammad SAW, di mana tujuan dari mempelajari sirah ini agar kita bisa menggali dan mempelajari semua hal-hal yang berkaitan tentang Islam dari perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahas tentang hijrah pertama dalam Islam. Sebagian umat Muslim mengira hijrah itu hanya satu kali ya, yaitu hijrahnya sahabat dan Nabi dari Mekah ke Madinah. Tetapi ada hijrah yang lain, yaitu hijrah dari Mekah menuju Ethiopia, atau pada waktu itu namanya negeri Habasyah atau negeri Habasyi ya. Kita akan bahas itu, bagaimana Rasulullah SAW mengizinkan beberapa sahabat untuk hijrah ke Habasyah, kemudian mereka mendapatkan perlindungan di sana, dan apa yang bisa kita ambil ibrah atau pelajaran dari peristiwa hijrahnya beberapa sahabat ke negeri Ethiopia atau Habasyah. Kita akan baca pada buku Fiqh Sirah An-Nabawiyah Ma'a Mujazin li Tarikhil Khilafah Ar-Rashidah karangan Al-Allamah Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadha alaina bibarakatihi wa asrarihi fid darain amin. Awalu hijratin fil Islam, hijrah pertama dalam Islam. ثم إن رسول الله لما رأى ما يصيب أصحابه من البلاء وأنه لا يقدر على أن يحميهم ويمنعهم مما هم فيه قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها مالكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. Ketika kemudian Rasulullah melihat hal-hal yang menimpa para sahabatnya berupa cobaan, bala yang sudah sangat pedih, sehingga Nabi pun sudah tidak mampu untuk menjaga mereka semua, tidak bisa mencegah orang-orang kafir Quraisy untuk menyakiti para kaum muslim waktu itu. Akhirnya Rasulullah memerintahkan mereka untuk keluar hijrah ke negeri Habasyah atau Ethiopia sekarang. Karena kata Nabi di sana terdapat raja yang tidak menzalimi siapapun, dan itu adalah negeri yang kemudian disebut Ardu Sidqin ya, negerinya orang-orang yang jujur. Sehingga kata Rasulullah, kamu di sana sehingga di sini terdapat faraja, artinya boleh kembali ke Mekah ketika sudah aman begitu, ketika sudah tidak disiksa lagi. فخرج عند ذلك المسلمون إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم فكانت أول هجرة في الإسلام وكان في مقدمة المهاجرين عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله وأبو حذيفة وزوجته والزبير بن العوام ومصعب ابن عمير وعبد الرحمن ابن عوف حتى اجتمع في أرض الحبشة من أصحابه صلى الله عليه وسلم بدعة وثمانون رجلا. Kemudian orang-orang muslim segera berhijrah ke negeri Ethiopia, ke negeri Habasyah, karena takut terhadap apa yang menimpa mereka dan juga lari dari fitnah terhadap agama mereka, yaitu kan disuruh untuk kembali lagi menyembah berhala kalau enggak disiksa. Dan hijrah ini adalah hijrah yang pertama dalam Islam.
Orang-orang yang hijrah pada waktu itu diantaranya lah Utsman ibn Affan dan istrinya Ruqayyah, yaitu anak daripada baginda atau putri dari baginda Rasulullah SAW. Kemudian Abu Hudzaifah dan istrinya, Zubair bin Awam dan Mus'ab bin Umair dan Abdurrahman bin Auf, sehingga terkumpul di Ethiopia pada waktu itu 80 lebih orang yang kemudian sudah hijrah ya. Falamma ra'at Quraisyun dzalika arsalat ila an-Najasyi Abdullah ibn Abi Rabi'ah wa Amr ibn al-As wa lam yakun qad aslama ba'd bihadaya mukhtalifah katsirah ilaihi wa ila hashiyatihi wa batariqatihi wa ja'an ay yarfuda qubul haula'il muslimin fi jawarihi wa yusallimuhum marratan ukhra ila a'daihim. Ketika orang-orang Quraisy melihat ada beberapa sahabat yang hijrah itu, akhirnya mereka mengutus utusan kepada Najasyi yang bernama Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Amr bin As pada waktu itu belum masuk Islam, dan mereka membawa hadiah bermacam-macam yang sangat banyak. Di hadiah kepada Najasyi, kepada menteri-menterinya, dan juga kepada pembesar-pembesar agama Nasrani pada waktu itu. Apa tujuannya? Agar mereka menolak kedatangan muslimin pada waktu itu dan menyerahkan orang muslim kepada mereka lagi. Jadi kaum Quraisy melihat hijrah yang dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi. Sahabat Nabi tidak ikut, tapi hanya menyuruh sahabat-sahabatnya yang 80 orang lebih itu untuk hijrah, sehingga ketika Quraisy mengetahui itu, mengutus Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As untuk kemudian mengirim hadiah agar Najasyi menolak kedatangan orang muslim pada waktu itu. Falamma kallama an-Najasyi fi dzalika wa kana qad kallama min qablihi batariqatahu وقدم إليهم ما جاء به من الهدايا رفض النجاشي أن يسلم أحدا من المسلمين إليهما حتى يكلمهم في شأن دينهم الجديد هذا فجيء بهم إليه ورسولا قريش عنده فقال لهم ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من الملل. Ketika mereka kemudian, utusan Quraisy itu berbicara kepada Najasyi. Sebelum berbicara kepada Najasyi, mereka sudah berbicara kepada pembesar-pembesar Nasrani yang ada di situ dan sudah menyampaikan hadiah dan sudah diterima sebenarnya ya. Tetapi Najasyi pada waktu itu sikapnya sangat arif. Dia menolak untuk memberi atau mengembalikan orang-orang itu sampai Najasyi mendengar agama apa yang mereka peluk begitu. Kemudian disuruh orang-orang Islam itu untuk hadir ke hadapan Najasyi, dan 2 orang utusan Quraisy itu juga ada di sana. Jadi seperti disuruh menghadap kepada Najasyi. Kemudian Najasyi bertanya, agama apa yang membuat kalian mencerai-beraikan kaum kalian dan kamu tidak masuk kepada agamaku atau agama yang lain? Agama apa sebenarnya yang kamu bawa ini? Kenapa tidak masuk agamaku atau agama-agama yang lain? Itu yang ditanyakan Najasyi. Fakana alladhi kallamahu Ja'far ibn Abi Talib faqala ayyuhal malik kunna qauman ahla jahiliyah na'budul asnam wa na'kulul maitah wa na'til fawahish wa naqta'ul arham wa nasi'ul jiwar wa ya'kulul qawi minna dha'if fakunna ala dhalika hatta yab'atsallahu ilaina rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu fada'ana ila Allahi linuwahhidahu wa na'budahu wa nakhla'u ma kunna na'budu wa nahnu wa aba'una min dunih min al-hijarati wal awthan wa amarna bi sidqil hadith wa da'il amanah wa silatir rahim wa nahana 'anil fawahish
فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله فعاد علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك. Kemudian ketika ditanya oleh Najasyi, agama apa yang kalian anut itu sehingga kalian kemudian mencerai-beraikan umat kalian, kaum kalian, dan kenapa tidak masuk ke agamaku atau di agama-agama yang lain? Akhirnya di antara 80 orang itu menjadi juru bicara adalah Ja'far bin Abi Thalib, putranya Abi Thalib. Apakah dia? Wahai raja, kami adalah kaum ahlu jahiliyah. Kami dulu adalah orang yang jahil. Kami menyembah patung, memakan bangkai, melakukan kekejian, memutus tali silaturahmi, kemudian berbuat jelek terhadap tetangga, kemudian orang yang kuat di antara kami menindas yang lemah. Kami seperti itu keadaan kami hingga ada seorang Rasul yang diutus kepada kami. Kami tahu nasabnya, kami tahu kejujurannya, kami tahu amanahnya, kami tahu dia, dan dia mengajak kita untuk hanya mengesahkan Allah dan kami menyembahnya. Dan dia menyuruh agar kita meninggalkan apa-apa yang sudah disembah oleh bapak-bapak kita, nenek moyang kita dulu, termasuk yaitu menyembah batu dan menyembah patung, dan menyuruh kita untuk berbicara dengan jujur, bersikap amanah, dan menyambung tali silaturahmi. Dan Nabi Muhammad, dia juga melarang kami untuk melakukan hal-hal keji. Ketika dia menyuruh semua hal itu, kami membenarkannya dan beriman kepadanya, dan kami mengikuti apa-apa yang sudah dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kami seperti itu, maka kami dimusuhi oleh kaum kami disiksa, agar kami kemudian kembali untuk menyembah patung. Ketika kami selalu disiksa, selalu dizalimi, selalu ditindas, kita keluar menuju rumahmu, menuju negaramu. Kami memilih Anda, wahai Najasyi, dan kami berharap berada di sisi Anda ini agar kita tidak dizalimi lagi. Jadi kami meminta pertolongan, minta perlindungan dari Anda. Itu jawaban dari Ja'far bin Abu Thalib. Akhirnya Najasyi memerintahkan mereka untuk membaca. Fasa'alahun Najasyi ayat sluwa alaihi syai'an mimma ja'ahum bihi rasul min indillah. Maka Najasyi meminta mereka untuk membaca apa yang diturunkan Allah kepada Nabi, begitu ya. Faqara alaihi Ja'far sadaran min surati Maryam fabakan Najasyi hatta ikhdalat lihiyatuhu thumma qala lahum inna hadzal walladhi ja'a bihi Isa liyakhruja la yakhruju min mishkatin wahidatin thumma iltafata ila rasulai Quraisy qailan intalaqa fala wallah la aslamahum ilaikuma wala yukadun. Kemudian ketika diminta membacakan Al-Quran atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Ja'far pun membaca awal surah Maryam. Ketika dibaca, Najasyi pun menangis sehingga tetesan air matanya membasahi janggutnya. Kemudian dia berkata, sesungguhnya yang kamu baca ini dan yang dibawa oleh Isa alaihissalam keluar dari cahaya yang satu, keluar dari satu cahaya. Artinya yang kamu baca dan yang dibawa oleh Isa itu adalah bersumber dari sumber yang sama.
Kemudian Najasyi melihat kepada dua utusan Quraisy itu, Amr bin As itu, pergilah kalian, saya tidak akan pernah menyerahkan orang-orang ini kepada kalian. Itu yang diperintahkan Najasyi pada waktu. Thumma innahuma ada faqala lin Najasyi ayyuhal malik innahum yaquluna fi Isa ibni Maryam qawlan 'aziman fa arsil ilaihim fas'alhum amma yaqulun. فأرسل إليهم في ذلك فقال جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول هو عبد الله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. Kemudian setelah mereka pergi, kemudian balik lagi, mengatakan kepada Najasyi, wahai raja, sesungguhnya mereka itu mengatakan kepada Isa sebuah perkataan yang sangat agung, yang sangat berat. Coba hadirkan mereka dan tanyakan apa pendapat mereka tentang Isa. Akhirnya pun mereka datang, dan akhirnya Ja'far membaca, atau ketika ditanya tentang Isa, dia menjawab bahwasanya kami mengetahui tentang Isa itu berdasarkan informasi dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu dia adalah Abdullah, dia adalah hamba Allah dan ruhnya Allah dan kalimatnya Allah. Kemudian dia dilahirkan oleh Maryam, seorang yang suci, seorang gadis yang suci. Akhirnya Najasyi melihat hal tersebut, kemudian mendengar jawaban Ja'far itu, mengambil sebuah lidi yang ada di tanah, kemudian berkata, sungguh apa yang kau katakan tentang Isa tidaklah berbeda dari yang aku pahami, perbedaannya tidak sebesar daripada lidi yang aku pegang ini. Jadi tipis sekali, artinya sama ya, mirip begitu antara pemahaman orang Islam tentang Isa dan Najasyi pada waktu itu. Thumma radda ilaiha hadayahum wa zada istimsakuhu bil muslimin alladhi istajaru bihi wal 'ada ar-rasul ila Quraisy khaibin. Kemudian Najasyi menjaga umat muslim pada waktu itu karena paham bahwasanya ajaran mereka adalah bersumber dari hal yang sama, dan orang-orang Quraisy kembali ke Mekah dalam keadaan kecewa. Wa ba'da fatratin min az-zaman balaghahum islamu ahli Makkah faraja'u lima balaghahum dhalika hatta idza danu min Makkah balaghahum annama qad sami'uhu min islami ahli Makkah batilun falam yadkhulu ahadun minhum illa bi jiwarin aw mustakhfiyan wa kana jami'uhum thalathatan wa thalathina rajulan wa kana min baini man yadkhulu bi jiwarin Utsmanu ibnu Mad'un dakhala bi jiwaril Walid ibn al-Mughirah wa Abu Salamah dakhala bi jiwari Abi Talib. Setelah mereka beberapa lama ada di Habasyah, mereka mendengar desas-desus ya, kabar bahwasanya orang Mekah sudah masuk Islam semua. Akhirnya mereka pun balik ke Mekah, tetapi ketika hampir memasuki kota Mekah, mereka mendengar bahwasanya apa yang mereka dengar itu salah. Orang Mekah masih tetap berada dalam agama lama mereka, sehingga mereka masuk kota Mekah harus dalam ada istilahnya tanggungan, atau harus ada yang menjaminnya. Kalau tidak, masuk kota Mekah dengan sembunyi-sembunyi. Waktu itu yang kembali kota Mekah ada sekitar 33 orang. Yang masuk dengan jaminan diantaranya adalah Utsman bin Mad'un, masuk dengan jaminan Walid bin Mughirah, dan Abu Salamah yang masuk ke kota Mekah dengan jaminan Abi Talib. Nah, itulah kisah hijrah pertama dalam Islam, hijrahnya sahabat-sahabat Rasulullah ke negeri Ethiopia atau Habasyah. Dari situ kita akan mengambil beberapa pelajaran.
Ibrah atau pelajaran yang pertama adalah sesungguhnya innad din wal istimsaku bihi wa iqamatu da'amihi asasun wa masdarun likulli quwwah. Sesungguhnya agama dan berpegang teguh dengan agama itu adalah asas pondasi dari segala kekuatan. Jadi agama itu menjadi pondasi dari segala kekuatan. Dalam artian begini, tidak ada gunanya tanah air, tidak ada gunanya harta benda kalau kemudian agama kita menjadi rusak atau agama kita menjadi hancur. Artinya wajib kita mendahulukan hifdzuddin daripada menjaga harta kita, menjaga tanah air kita ya. Makanya boleh kita berhijrah untuk menyelamatkan agama kita, karena sejatinya kalau agama kita masih kuat, nantinya semua hal itu akan kembali kepada kita, kehormatan, kemudian tanah air, kekayaan, harta benda. Kalau kita berlaku sebaliknya, kita lebih mengutamakan harta benda daripada agama, niscaya hal itu akan menyebabkan kerusakan harta benda kita. Jadi penting apabila ada benturan antara agama dan hal-hal lain yang sebenarnya bisa kita dapatkan, andai agama itu masih kita jaga, maka kita harus memprioritaskan agama ya. Jadi buktinya apa? Sahabat itu demi menjaga agama mereka meninggalkan negaranya, meninggalkan hartanya, dan itu sebuah hal yang sangat berat sebenarnya. Bukan kemudian enak-enakan ya. Berhijrah itu berat karena harus memiliki kehidupan yang baru, menyesuaikan dengan kondisi yang baru begitu ya. Jadi begitu ya, hijrah itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk menyelamatkan agama. Demikian juga hijrah dalam Islam itu ada beberapa hukum ya. Ada hukumnya adalah boleh atau jawaz, ada hukumnya, bahkan ada hukumnya haram, bahkan ada hukumnya yang wajib. Yang wajib bagaimana? Ketika kita misalkan tidak bisa melaksanakan perintah-perintah agama kita seperti sholat, puasa, dan haji itu, maka kita wajib hijrah ke negara Islam yang lain. Adapun yang jawaz, kita mendapati kesulitan hidup di negara ini sehingga kita boleh untuk mencari negara Islam yang lain agar kita tidak merasakan kesulitan apapun ya, maka hukumnya boleh saja. Adapun hijrah yang haram adalah apabila ketika kita pindah malah menyebabkan di tempat yang baru itu kita tidak bisa melaksanakan kewajiban agama. Jadi hijrah itu bisa ada kalanya wajib, ada kalanya boleh, dan ada kalanya haram. Yang kedua, ibrah yang kita bisa ambil di sini adalah dari sifat tanggapan Najasyi terhadap agama Islam pada waktu itu. Najasyi pada waktu itu berbicara di depan para pemuka agama Kristen, dan tidak ada yang mengingkari Najasyi ketika dia bilang sesungguhnya agama kamu dan agama saya ini bersumber dari sumber yang satu. Artinya Allah Subhanahu wa taala memang hanya menurunkan agama yang satu. Adapun syariatnya memang berbeda-beda. Syariatnya Musa berbeda, syariatnya Nabi Isa berbeda, syariatnya Nabi Muhammad berbeda. Adapun inti dari agama itu adalah sama, yaitu mengajak kita semuanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini terbukti ya. Najasyi pada waktu itu mengatakan agama kamu dan agamaku bersumber dari agama yang sama. Maka yang kita lihat sekarang dari agama lain, agama samawi ya, kenapa terjadi perubahan, itu karena memang berubah disebabkan oknum-oknum mereka yang kemudian merubah ajaran mereka yang awalnya agama yang tauhid juga, kemudian berubah menjadi agama yang berasaskan Trinitas misalkan, seperti agama Kristen. Yang ketiga adalah boleh kita untuk meminta perlindungan dari orang non-muslim ya. Di situ kan ada kisah Abu Salamah minta perlindungan dari orang musyrik ya. Dia masuk Mekah dengan perlindungan, itu nggak ada masalah. Termasuk Nabi dulu meminta pertolongan kepada orang
kafir ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang menunjukkan jalan itu orang kafir. Artinya apa? Boleh saja kita berhubungan, meminta tolong terhadap orang kafir ini selama orang kafir itu kemudian tidak mensyaratkan sesuatu yang bertentangan dengan akidah kita. Misalkan yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika Nabi Muhammad berada dalam lindungan Abu Thalib pada waktu itu, kemudian Abu Thalib mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dan dengan akidah Islam. Akhirnya Nabi pun menolak dan keluar dari perlindungan Abu Thalib kalau memang dia disuruh kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Jadi selama apa yang ketika kita minta tolong kepada non-muslim itu tidak membahayakan akidah kita dalam ranah sosial, tolong menolong itu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah dan boleh-boleh saja, karena itu dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana beliau misalkan menggadaikan baju besinya itu kepada seorang yang beragama Yahudi untuk ditukar dengan sekarung gandum misalkan. Itu kan dalam transaksi seperti itu tidak ada masalah, kita mau bertransaksi dengan siapapun juga selama hal itu tidak membahayakan agama kita. Baik, begitu teman-teman dari episode hijrah pertama dalam Islam, yaitu hijrah ke negeri Habasyah atau Ethiopia, dan kita juga sudah sebutkan beberapa ibrah atau yang bisa kita ambil hikmahnya dari episode hijrahnya sahabat Rasulullah ke negeri Ethiopia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat, menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tetap semangat teman-teman. Saya akhiri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.